Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan berbagi info seputar seleksi penerimaan Polri di tahun 2023 ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya Mimin akan memberikan info kira-kira kapan untuk seleksi penerimaan Polri di tahun 2023 ini di jalur Akpol, Bintara maupun Tamtama itu dibuka. Nah, untuk di jalur ini itu diperkirakan akan dibuka sekitar bulan April. Ranknya teman-teman bisa pantau sekitar tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, info resminya bisa teman-teman cek melalui website penerimaan.polri.go.id. Apabila sudah dibuka, nanti akan tertera dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu pendaftaran dibuka. Nah, karena waktu pendaftarannya itu cukup singkat, jadi teman-teman silahkan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan dengan baik. Berikut ini adalah berkas-berkas persyaratan penting yang perlu teman-teman persiapkan. Adapun berkas yang perlu teman-teman persiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk jumlah rangkap secara umum, jumlah rangkap berkas secara umum yang pertama, untuk berkas asli itu ada di 1 map. Kemudian untuk berkas rangkap atau fotokopi itu ada sekitar 3 atau 4 rangkap. Nah, untuk berkas rangkap ini usahakan teman-teman buat lebih agar apa nanti jaga-jaga apabila itu kurang atau diminta lebih oleh panitia, teman-teman sudah punya cadangannya. Nah, untuk masalah penyusunan berkas administrasi kemudian warna map, nanti teman-teman itu bisa cek di edaran atau ikuti aturan dari Polda atau Polres atau Panbanrim masing-masing. Tapi secara umum untuk warna map Bintara itu rata-rata untuk Bintara PTU warna map warna kuning. Untuk di jalur yang lain nanti silahkan teman-teman bisa ikuti aturan Panbanrim masing-masing. Kemudian untuk berkas-berkas fotokopi atau legalisir dari berkas Disduk Capil yang pertama di sini adalah EKTP atau KTP. Jadi untuk KTP rata-rata sudah EKTP, jadi cukup teman-teman fotokopi saja. Kemudian untuk KK atau akte lahir yang sudah ada barcode-nya itu teman-teman cukup fotokopi saja. Tapi apabila KK atau akte kelahiran dari teman-teman itu tidak ada barcode-nya, teman-teman harus melakukan fotokopi dan legalisir. Kemudian untuk berkas-berkas FC atau legalisir dari berkas Disdik atau pendidikan, yaitu ada ijazah atau SKHU. Nah, apabila di tahun kelulusan teman-teman itu tidak ada SKHU, maka cukup ijazah saja yang dipakai. Nah, di sini nanti teman FC dan legalisir, kemudian rapot atau surat keterangan dari kepala sekolah atau SKL. Nah, ini khusus bagi teman yang lulusan SLTA di tahun 2023 ini. Itu fotokopi dan legalisir. Kemudian transkrip nilai atau akreditasi itu difotokopi dan dilegalisir. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang lulusan perguruan tinggi atau kuliah. Kemudian untuk legalisir ini, untuk berkas pendidikan itu dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi terkait. Kemudian untuk berkas-berkas fotokopi atau legalisir berkas tambahan itu ada SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini dibuat dan dilegalisir di Polres. Ingat, di Polres bukan di Polsek. Kemudian surat keterangan berbadan sehat. Nah, ini dibuat dan dilegalisir di RS atau Puskesmas yang sudah ditentukan, bukan di RS atau Puskesmas TNI ataupun Polri. Kemudian belangko surat pernyataan. Nah, di sini teman-teman untuk format belangko bisa download melalui website penerimaan polri.go.id. Nah, di belangko ini nanti teman tinggal fotokopi. Kemudian untuk stempel dan tanda tangan itu asli atau basah, bukan hasil fotokopi. Kemudian berkas tambahan berikutnya adalah pas foto ukuran 4x6 sebanyak kurang lebih sekitar 10 sampai 15 lembar. Kalau bisa nanti teman bisa lebihkan. Nah, untuk di jalur Akpol atau SIPSS untuk latar foto itu warna merah, kemudian kemeja warna putih. Untuk di jalur Bintara itu latar foto warna kuning, kemeja warna putih. Kemudian di jalur Tamtama itu latar foto warna merah, kemudian kemeja batik. Nah, untuk masalah latar foto ini atau baju yang dipergunakan itu tiap tahun bisa ada perubahan-perubahan. Nanti teman itu bisa cek di edaran web atau melalui website. Nah, untuk materai yang dipergunakan adalah materai 10.000. Jadi kurang lebih teman-teman siapkan sekitar 12 sampai 15 materai. Kemudian ada berkas tambahan berikutnya adalah vaksin COVID-19. Jadi minimal vaksin itu sekitar ada vaksin 2,
atau vaksin 3 atau booster. Nah, untuk vaksin 3 atau booster ini disesuaikan dengan syarat umur teman-teman atau disesuaikan dengan persyaratan terbaru yang ada di edaran web. Nah, kemudian ada rapid test, BPJS atau KIS, SIM A, dan surat keterangan domisili. Nah, untuk rapid test atau BPJS ini itu digunakan apabila teman dinyatakan lulus terpilih. Tapi terkadang di Polres atau Polda teman-teman itu diminta di awal. Nah, untuk SIM A ini khusus teman-teman yang ikut mendaftar di jalur Tamtama Brimob. Nah, SIM A ini itu tidak wajib, jadi bagi yang punya saja bisa dilampirkan. Kemudian khusus domisili. Nah, domisili ini dipergunakan bagi teman-teman yang ikut seleksi atau ikut tes di luar dari domisili tempat tinggal teman-teman masing-masing. Apabila teman ikut akpol di domisili lain atau Bintara atau Tamtama di domisili lain, teman-teman itu akan diperlukan yang namanya surat keterangan domisili. Nah, untuk akpol itu minimal berdomisili 1 tahun di tempat yang baru, itu terhitung saat buka dik. Untuk Bintara ataupun Tamtama itu minimal domisilinya 2 tahun saat buka dik. Nah, khusus Bakomsus itu tidak diberlakukan syarat domisili. Kemudian cara menghitung nilai rata-rata ijazah dan rata-rata rapot. Nah, nilai rata-rata ijazah ataupun rata-rata rapot ini nanti teman-teman akan dipergunakan pada saat melakukan pendaftaran online, karena di situ nanti teman akan menginputkan nilai ijazah dari SD sampai SMA. Nah, untuk nilai rata-rata ijazah bagi teman-teman yang lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022, karena di tahun ini tidak ada SKU, makanya menggunakan rata-rata ijazah. Nah, nilai rata-rata ijazahnya itu ada di belakang ijazah. Nanti teman tinggal balik, di belakang itu ada nilai, di paling bawah. Nah, itu yang diinputkan atau dimasukkan pada saat teman-teman melakukan pendaftaran secara online. Kemudian khusus teman-teman yang lulusan di tahun 2023 ini itu menggunakan nilai rata-rata raport. Jadi rata-rata raport ini yang dipakai itu semester 5 atau semester 1 kelas 3. Intinya yang dipakai raport kelas 3. Nah, cara menghitungnya, teman-teman hitung dari cari rata-rata dari nilai aspek pengetahuan. Jadi misalkan di aspek pengetahuan itu ada 15 mapel, teman-teman itu tinggal jumlahkan dari mapel pertama sampai mapel 15, nanti tinggal dibagi 15 dan dicari rata-ratanya. Kemudian ditambah dengan nilai rata-rata aspek keterampilan. Biasanya antara jumlah mapel, aspek pengetahuan dan keterampilan itu sama. Jadi misalkan ada 15, ini juga nilainya ditambahkan semua terus dibagi 15. Nah, apabila sudah ketemu rata-rata aspek pengetahuan, ini udah ketemu, terus aspek keterampilan juga udah ketemu, jadi nilai rata-ratanya tinggal dijumlahkan. Misalkan A ditambah B, kemudian dibagi 2. Nah, ini nanti nilai yang dipakai. Jadi seperti itu. Nah, untuk info tambahan, untuk teman-teman yang lulusan 2023 seperti yang sudah aku bilang tadi, itu menggunakan raport dari semester 1 sampai semester 5, tapi untuk isian nilai yang dipakai pada saat pendaftaran online adalah nilai rata-rata raport semester 5. Nah, ini juga ada tambahan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, ini minta ke sekolah atau SKL, surat keterangan lulus. Nah, untuk teman yang lulusan yang tidak ada SKU di tahun kelulusannya seperti di tahun 2020, 2021, 2022, nah itu bisa menggunakan berkas yang ada saja. Contohnya adanya ijazah, nah itu yang dipakai. Atau ada beberapa Polda yang mengarahkan untuk minta surat keterangan tidak ada SKU di tahun kelulusan, atau juga ada yang menggunakan transkrip nilai. Nah, untuk persyaratan ini nanti bisa teman-teman itu ikuti sesuai dengan aturan atau kebijakan dari Polda atau Polres teman-teman masing-masing. Nah, misalkan ada berkas tambahan atau lampiran, contohnya misalkan ada surat keterangan kesalahan di ijazah SMA. Nah, lampirannya itu dilampirkan, ditaruh di belakang ijazah SMA-nya. Misalkan ada kesalahan di NISN SD. Nah, teman-teman silahkan lampirkan surat keterangan kesalahan itu di belakang ijazah NISN yang salah. Kemudian misalkan ada surat hilang, surat keterangan kematian, akte cerai, nah itu dilampirkan sesuai sama berkas. Untuk masalah persyaratan dan lain halnya nanti teman-teman itu bisa cek melalui website penerimaan Polri atau edaran webnya. Apabila teman-teman itu ada kendala seputar persyaratan, cara mendaftar online,
penyusunan berkas dan lain halnya, teman-teman nanti bisa bertanya ke Panbandrim atau panitia setempat. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck untuk teman semua. Bye bye.